semua di kelas 5A. Untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa belajar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan diawali dengan berdoa, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita untuk bisa dimanfaatkan. Anak-anakku semua, untuk pertemuan hari ini yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu di sini kitab-kitab Allah atau kitab yang diturunkan Allah itu ada 4. Kitab Allah ada 4. Nah, yang pertama yaitu kitab Taurat. Di sini ada kitab Taurat. Kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Dan yang terakhir kitab Al-Quran. Perlu anak-anak ketahui semua, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Taurat kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Sedangkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil dituliskan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan terakhir kitab Al-Quran ditulis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari keempat kitab ini, kitab Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna karena Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Nah, sekarang kalian buka LPS kalian di halaman 17. Kitab Taurat, kitab suci yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa ketika berada di Gunung Sinai. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang bersifat atau berarti syariat atau peraturan. Taurat artinya syariat atau peraturan. Kitab Taurat berisi petunjuk kebenaran yang dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi kitab Taurat isinya syariat dan peraturan. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur mengandung syariat baru untuk meneruskan syariat yang dibawa Nabi Musa. Jadi ini meneruskan dari kitab Taurat. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihis salam. Kitab Injil ini menerangkan tentang hukum dan mengajarkan manusia kembali kepada akidah tauhid, tentang hukum dan ajaran tauhid. Itu kitab Injil. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Al-Quran? Ada yang tahu di sini? Al-Quran yaitu kalam Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Diturunkannya selama kurang lebih 24 tahun. Dan yang membaca Al-Quran termasuk bernilai ibadah. Nah, Al-Quran di sini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu.
Jadi isi dari Al-Quran itu ada isinya Injil, Zabur, Taurat itu isinya dalam Al-Quran semuanya. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz. Ada 313 surat. Untuk wahyu yang pertama kali Al-Quran diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu Al-Quran pertama kali yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di 2 Hira. Wahyu yang pertama kali turun. Nah, di sini kalian sudah paham? Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi, kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat itu kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur itu kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil itu kepada Nabi Isa. Yang keempat kitab Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Nah, teman-teman semua, setelah kalian mempelajari tentang nama-nama kitab Allah, nah sekarang kalian bisa mengerjakan di LKS kalian masing-masing, yaitu tugas mandiri halaman 20 nomor 1 sampai nomor 5. Ya, kerjakan tugas mandiri halaman 20 sampai 21 nomor 1 sampai nomor 5. Nanti setelah kalian kerjakan, difoto, dikirim ke grup PAI kelas 5A. Ya. Sekian dari Panan, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar meskipun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.